Ya, pertama puji Tuhan bisa kembali lagi main di Stora, bisa didukung sama supporter Indonesia yang luar biasa. Ya, setiap bertanding di Indonesia pasti nggak lepas dari nervous juga karena penonton yang begitu luar biasa. Dan ya tadi di set pertama memang mungkin bukan lambat panas ya, tapi adaptasinya mungkin agak sedikit lambat karena kondisi angin dan shuttlecock mungkin agak berbeda dengan yang terakhir di uji coba waktu pas latihan. Dan ya mungkin faktor kelelahan juga yang saya tuh baru nyampe Indonesia Senin siang baru nyampe, terus kita langsung tes lapangan sorenya dan berasa banget memang badannya agak sedikit capek, kakinya juga, tapi udah dipersiapkan sih sebenarnya dari hari Selasa kemarin, dari massage-nya, terus juga istirahatnya juga. Cuman memang nggak bisa dipungkiri masih sedikit kelelahan lah. Tapi overall di match babak kedua dan babak ketiga bisa mulai beradaptasi dengan baik dan hasilnya pun ya puji Tuhan menang. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan Mas. Tadi kan set 1 sempat unggul lalu kalah gitu. Nah, untuk masuk ke babak kedua dan babak ketiga tadi permainannya sangat bagus gitu. Itu kuncinya apa gitu? Bisa sampai kembali ke on track. Ya, set pertama sebenarnya sayang sih, maksudnya udah leading juga, tapi kelihatan si Nat itu lebih berani buat lebih dulu dari permainan depannya. Jadi beberapa kali cukup menyulitkan saya juga. Alhasil dia mendapatkan beberapa poin dari situ, dan ya untuk babak kedua mungkin saya coba buat lebih tenang, lebih sabar karena ketika di set pertama dia lebih mau mengajak main yang lebih ke arah cepet. Karena pelatih saya kan dulu juga sempat ngelatih dia sebelum ke Indonesia. Ya dia bilang memang dia permainannya seperti itu, yang mau main cepet terus. Karena kalau di rally, kita main rally itu dia fisiknya nggak terlalu bagus. Dan itu yang saya terapin tadi, saya coba buat sedemikian mungkin untuk lebih ngejauhin dari posisi dia supaya dia banyak lari gitu. Jadi ya mungkin itu salah satu strateginya. Oke, ada lagi? Ya, silakan Mas. Jualan tadi kamu bilang cukup kelelahan ya. Tapi kan kalau ngeliat track record kamu dari sebelum-sebelumnya juga sering banget main rubber game nih. Nah kira-kira apa nanti di babak 16 besar fisik kamu masih siap buat main ya rubber game yang lainnya gitu, atau itu bakal jadi batu sandungan? Sebenarnya bukan dibilang kelemahan fisik juga gitu. Ya terbukti, maksudnya dengan saya banyaknya bermain rubber game pun sebenarnya masih bisa untuk terus fight gitu. Cuman ya memang harus dari segi recovery kayaknya. Dari segi recovery, terus juga dari segi makannya juga pasti. Karena itu sedikit banyaknya akan membantu kelelahan masa ototnya, terus juga staminanya juga gitu. Jadi itu salah satu yang membantu. Dan saya rasa sih fine aja kalau misalnya sampai rubber terus gitu. Ya, silakan Mas. Di babak 16 besar sama Vito ya. Dan Vito sendiri tadi bilang sudah mengantongi kelemahan kekurangan dari Vito sendiri, apa yang membuat Vito bisa percaya diri juga bisa mengalahkan kita? Ya nggak mungkin kalau kita udah nggak ngantongin kelemahan masing-masing karena kita latihan setiap hari gitu kan. Pasti saya, Mas Vito tahu kelemahan kebagusan saya juga tahu kelemahan dan kebagusan Mas Vito juga. Jadi ya saya rasa besok akan seru, beda atmosfernya. Biasanya kita main di Cipayung, sekarang latihannya di Stora dalam tanda kutip, lagi pertandingan gitu. Tapi ya pasti ada
maksudnya kelemahan dan kebagusan Mas Vito juga saya tahu, dan ya tinggal penerapan strateginya aja. Karena kan pasti setiap lapangan nih kalau saya perhatiin tadi anginnya cukup beda-beda. Nah itu yang mungkin bisa mempengaruhi jalannya pertandingan besok. Gitu gitu. Ya, Mas silakan. Oke, dari Jojo sendiri kan ini unggulan dunia, dan yang unggulan atas itu kan kayak Victor Excelsior kan nggak main nih ya cuy. Mungkin dari Jojo sendiri ada nggak target khusus misalnya untuk juara satu? Oke lah, pasti targetnya juara satu ya. Mungkin untuk bisa juara satu itu apa, strategi apa atau latihan seperti apa yang akan dilakukan Jojo dan pelatih? Iya, dari awal benar kata Mas bilang, semua pasti pengen jadi nomor satu lah gitu. Nggak mungkin kita datang cuman ya udahlah yang penting datang ikut, nggak mungkin itu, buat apa gitu kan. Tapi balik lagi, musuh pun juga berpikir seperti itu gitu kan. Dan kalau ditanya latihan apa, ya sebenarnya nggak bisa dibilang latihan apa, karena kita udah semua pemain yang main di sini itu udah ngejalanin 2 pertandingan sebelumnya. Jadi saya rasa kalau ditanya latihan apa untuk bisa jadi juara, kayaknya nggak make sense, karena ya kita nggak ada latihan gitu loh. Kita dari kemarin pertandingan terus, jadi nggak mungkin ada satu latihan yang ngebuat kita bisa jadi juara di sini, nggak bisa gitu. Tapi menurut saya adalah ya itu yang tadi saya bilang, gimana kita nyingkapin kondisi. Pasti semua pemain pun juga merasakan hal yang sama, capek, pasti juga dari pikiran, dari tenaga juga segala macam. Dari momentum itu yang kita coba untuk manfaatin. Apalagi kita main di rumah sendiri juga, dapat dukungan dari supporter juga, yaitu kita maksimalin lah sebisa mungkin, semaksimal mungkin supaya bisa menjadi kayak tenaga tambahan itu buat kita, supaya bisa bermain lebih maksimal dan lebih bisa enjoy lah sama permainan kita. Yuk, Ya. mungkin kan biasanya Axelsen yang selalu ngajar pemain-pemain Indonesia ya, Pak Jojo atau Ginting ini, tidak hadir Axelsen ini gimana nih? Ya plus minus sih sebenarnya. Ya plusnya pasti kan ya semua pemain lebih. Ya saya nggak bilang ketika ada Victor semua pemain nggak ada chance ya. Contohnya kemarin pun juga Kun Lafut bisa menang gitu. Jadi masih ada chance lah gitu untuk setiap pemain bisa memenangkan kejuaraan ketika ada Victor pun gitu. Tapi ya untuk di sini kan mungkin plusnya yaitu kita mungkin chance-nya lebih besar. Beberapa pemain mungkin bisa lebih kayak memiliki chance yang lebih besar lah gitu dibanding mungkin pas Victor datang ke sini. Tapi minusnya adalah ya kayak contohnya dari saya sendiri, sebenarnya pengen lagi ketemu lagi. Untuk apa? Bukan untuk tujuannya ya pastinya pengen ngalahin Victor suatu saat nanti gitu. Cuman tujuannya adalah kayak pengen sparring sama dia untuk apa sih yang saya masih kurang nih, yang kira-kira kok nggak gampang ya ngalahin dia, apa gitu, apa yang mesti saya latih lagi. Jadi kayak pengen gali informasi kayak apa nih yang mesti gue tambah dari diri gue sendiri. Lebih ke arah situ sih, ruginya Excelsior gak main di sini. Oke, terakhir Mas silakan. Selama pas kemenangannya gitu, tadi kan dari apa ya itu ada beberapa faktor yang untuk yang menghambat kemenangan tambahan ini. Jadi seperti pertama tuh angin, yang kedua adalah kondisi yang kurang fit. Nah, apa momentum yang membuat Jojo bisa menang di pertandingan ini? Momentumnya, apa momentumnya gimana? Ya pastinya momentumnya dari ya itu yang tadi saya bilang kan, pelatih saya waktu itu sempat ngelatih si Nat juga dulu sebelum ke Indonesia. Dia tahu Nat itu fisiknya nggak bagus, jadi ya mungkin dari penerapan strategi kali ya saya rubah. Yang mungkin set pertama saya lebih banyak bermain cepat, ternyata dia lebih suka dengan pola tersebut. Nah saya coba buat berubah di strateginya, dan akhirnya ya mungkin itu berjalan.